Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Kalau materi kita ini tentang, ada yang bisa tebak nggak? Dari tulisan-tulisan sini materi kita tentang apa? Makanan. Makanan dan minuman. Oke, saya mau tes uji pengetahuan dulu deh. Pengetahuan tentang makanan Jepang. Satu, apa? Ramen. Ramen, Satu. sushi, Sushi. udon, katsudon, Udon. tempura, Tempura. Oh, itu semua rata-rata yang Onigiri. onigiri. Apa lagi? takoyaki, kare. Takoyaki. Kare. Oke. Kalau makanan Indonesia, makanan khas Indonesia kita lumayan sulit ya karena kita ada berbagai macam daerah di Indonesia. Kalau makanan Indonesia yang paling umum deh, apa ada? Rendang. Terus Nasi goreng. nasi goreng. Ini nasi goreng paling terkenal nih di luar negeri. Padang. Nasi Padang. Apa lagi yang paling general? Bakso. Bakso, ya bakso. Ya. Ayam lalapan. Oke, Sensei next dulu. Makanan apa saja? Ini bisa baca enggak? Oke. Di sini ini bacanya bisa baca enggak ini? Apa? Makanan. Apa sih bahasa Jepangnya makan? Tabemono, betul. Jadi kalau makan itu tabemas, kalau makanan itu tabemono. Kalau minum itu nomimas, berarti kalau minuman Nomimono. nomimono, betul sekali. Tabemono itu makanan, nomimono itu. Oh ya, di sini Sensei sengaja enggak kasih cara bacanya, karena ini bacanya tetap nasi goreng, yang ini tetap mie goreng, seperti itu. Ditulis katakana. Jadi Sensei kasih huruf Jepang, tidak kasih cara tulis. Di sini karena memang cara bacanya tetap nasi goreng, terus yang ini mie goreng, seperti itu. Jadi Sensei ini tetap bahasa Jepangnya dibaca kayak ini. Tetap. Jadi segala sesuatu yang khas dari suatu negara itu tidak boleh diubah. Jadi kayak batik, becak itu kan khusus di Indonesia. Jadi kita tidak boleh kalaupun ditulis dia akan berubah jadi kayak batikku, becakku. Tapi kita tidak bisa. Contoh kecil adalah onigiri. Onigiri itu kan dari Jepang. Yeah. Kita tidak mengubah kata onigiri itu menjadi nasi onigiri itu apa sih? Segitiga. Nasi segitiga atau kita nasi kepal. Saya mau beli, kita ke restoran Jepang, misalnya kita pergi ke The Sushi. Saya mau beli nasi kepal atau saya mau beli nasi segitiga, kan enggak kayak gitu. Kalian pasti tetap menyebutkan onigiri. Sama seperti sushi. Tidak kalian mau beli sushi, kalian tetap menggunakan nama sushi, tidak menggunakan boleh saya beli nasi gulung, seperti itu. Ada tidak yang pernah bilang nasi gulung kalau pergi ke restoran Jepang? Tidak ada. Ya, sama seperti nasi goreng, mie goreng, nasi ayam goreng, mie ayam. Ini khas Indonesia sekali. Jadi kalau kalian ke Jepang, ini sudah kayak khas Indonesia sekali sih sebenarnya. Jadi kayak kalau tempura, perbedaan tempura Indonesia sama tempura Jepang, tahu bedanya enggak? Apa sih itu tempura? Apa sih itu tempura? Gorengan. Kita sebutnya gorengan. Jadi kalau bedanya apa? Kalau tempura itu biasanya sayur-sayuran seperti terong, wortel. Kalau tempura Jepang kan isinya sayur-sayuran. Kalau tempuranya Indonesia isinya apa biasa? Apa sih gorengan Indonesia? Minyak jelantah. Terus misalnya gorengan kita itu biasanya kayak tahu, tempe, ya, tahu tempe, terus kayak pisang. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini yang Sensei tampilkan di sini itu adalah makanan-makanan yang umum di luar negeri. Tapi kalau kita bilang coto di di Jepang, mereka akan bingung, coto itu yang mana? Tuh. Jadi ketika kalian nanti ke Jepang, misalnya lanjut S1, lanjut S2 atau sampai doktor di sana, kalian harus memperkenalkan makanan khas dari daerah kalian karena mereka itu kenalnya cuma itu mie ayam, mie bakso, nasi goreng, seperti itu. Kalau ini apa sih? Ini makanan apa? Sushi. Sushi. Oke, kita
Ini sashimi. Kalau ini sushi. Jadi kalau sashimi itu ini apa sih yang warna merah ini apa sih? Daging. Bahannya? Ikan. Daging apa? Ikan apa? Ikan Salmon. Betul, ikan salmon. Jadi sashimi itu ikan salmon yang dikasih perasan jeruk nipis. Itu tidak dimasak, nanti dimakan di ini saja. Kalau sensei sih tidak cocok ya sama sashimi, karena kalau sensei makan sashimi, sensei pernah coba sekali dan gagal, tidak berhasil masuk ke perut. keluar ulang. Kenapa? Keluar ulang, sensei. Keluar ulang, iya. Kan nggak bisa. Sensei tenggorokannya tidak berterima dengan yang mentah-mentah. Terus yang ini, Sensei, apa bedanya sashimi sama sushi? Kalau sashimi itu ikan mentah saja tanpa nasi, tidak ada nasinya. Jadi kayak cuma kalau di Indonesia, kalau di kampungnya sensei itu makanan khas ya, namanya lawak. Itu kayak ikan langsung dikasih cuka atau jeruk nipis biar masak. Itu mirip sekali sama sashimi. Sedangkan sushi itu identitas utamanya adalah nasi. Jadi dia selalu ada nasi. Kalian boleh tambahkan salmon di atasnya, boleh tambahkan telur, boleh tambahkan apapun. Sushi itu bentuknya ada dua macam. Ada yang sushi gulung, ada sushi yang nasi terus ditaruh boleh ikan, boleh udang di atasnya seperti ini. Kalau yang ini sushi gulung. Jadi kalau kalian selama ini pikirnya sushi yang ini saja, sushi itu ada banyak macam, yang kayak ada nasi terus ada ikan di atasnya, itu juga namanya sushi. Sedangkan kalau sashimi, kalau kalian lihat ini nggak ada nasinya, berarti itu kalau nggak ada nasinya berarti itu sashimi bukan sushi. Walaupun dia misalnya di sini kalian lihat sensei, ini kan juga pakai salmon. Salmon tapi ada nasi di bawahnya, makanya dia namanya sushi seperti itu. Jadi kalau nanti ke restoran Jepang, jangan sampai yang datang sashimi kalian kiranya sushi, yang datang sushi malah kalian kira itu sashimi. Oke? Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang salah lagi. Ini makanan khas Jepang juga. Tadi ini tempura. Kita kalau tempura Jepang itu kan kayak sayur-sayuran goreng atau udang digoreng. Kalau kita kan lebih ke pisang, tahu, tempe. Jadi ada perbedaan. Oke, ini sukiyaki. Apa sih yaki? Jamur. Sukiyaki. Biasa kan kalian sensei mau kasih makan suki deh. Suki itu apa sih? Kayak ikan yang dikukus. Terus kalau yaki itu apa? Banyak nih makanan Jepang yang pakai kata yaki. Wah. Yaki itu kayak di apa sih, dipanggang ya, tidak ikan bakar juga sih cara pembuatan. Ini keki itu apa sih keki? Dari kata cake. Ini Coca-Cola. Kalau dalam bahasa Jepang, apa ini bacanya? Bisa tadi sensei sudah kasih tahu nih di awal. Nomimono. Nomimono. Di sini ada bermacam-macam. Ada kora, ada ocha, ada kocha, ada jusu. Apa sih bedanya kocha dengan ocha? Kalau kocha teh merah sementara kalau matcha sama ocha? Kalau matcha satu bubuk satu hijau, kalau kocha teh coklat. Betul sekali ya. Kalau matcha itu dia masih berubah bubuk teh hijau. Jadi makanya es krim itu rasa matcha, bukan rasa ocha, walaupun sama-sama teh hijau. Jadi logikanya kayak gini, kalau es krim itu dikasih air teh atau bubuk teh? Bubuk teh, betul ya. Jadi matcha itu kayak masih berupa bubuk. Jadi jangan sampai kalian bingung nih, sensei ajarnya ocha itu teh hijau. Terus saya lihat ternyata makanan itu rasa matcha, bukan rasa ocha. Karena campurannya itu pada makanan itu bukan ocha, tapi dia matcha. Seperti itu. Jadi ini banyak info ya. Jusu apa sih jusu? Jus. Oke. Kocha teh merah. Kora tadi ini sudah terbaca sih sini.